Ini adalah episode keempat edisi 1001 kisah Dongeng Khurafat Habib. Selamat datang teman-teman. Di segmen ini biasanya saya membahas tentang Khurafat Habib dari kitab mereka. Namun kali ini saya ingin membahas dongeng Habib dari mulut Habib, yang dimana Habib tersebut menceritakan tentang seorang Habib yang dimana dia dikisahkan tidak pernah sholat, teman-teman, tidak pernah beribadah, lalu ditegur sama ayahnya. Bagaimana, kenapa engkau tidak pernah beribadah? Apa yang membuatmu seperti ini? Bagaimana? Akhirnya apa, teman-teman? Ternyata si Habib tersebut memiliki kemampuannya Naruto, yaitu bisa 1000 bayangan atau Kage Bunshin no Jutsu. Seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk ke pembahasan. Habib Syekh dalam hatinya ingkar. Gimana? Katanya wali sholat, kok nggak sholat? Kemudian abahnya menegur anaknya. Abahnya wali, tahu apa yang ada di hati anaknya. Dia mengatakan, ya Syekh, lihat ke atas. Lah Habib Syekh lihat ke atas. Ternyata di atas Al-Habib Alwi bin Hashim As-Seghaf, 9 Habib Alwi lagi sholat di atas. Satu nggak sholat. Kata abahnya, 9 sholat, cuma 1 yang gak sholat. Apakah bermasalah itu? Habib Syekh dalam hatinya ingkar. Jadi kisahnya begitu ya teman-teman. Ketika ditegur kenapa gak sholat, sama dengan kisahnya Habib Lutfi bin Yahya ketika diceritakan oleh Buya Uci dulu. Namun ya sudahlah, itu perkara yang masa lalu. Sekarang si Habib ini menceritakan tentang seorang Habib yang dimana bisa membelah diri jadi 9, 10 dengan jasadnya yang asli. Artinya apa teman-teman? Yang 9 jasad tadi sholat berjemaah, sedangkan yang satu lagi tek-tekan. Apakah kalian percaya orang mecah diri jadi 9? Perhatikan teman-teman, ketika di zaman peperangan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ribuan musuh, kita akan menganalogikan dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang nih, benar-benar membela agama, yang sampai bertaruh nyawa teman-teman di medan pertempuran. Nabi, bukan wali-walian yang dikisahkan oleh para Habib ini, bukan. Nabi dan para sahabatnya perang, tapi apa endingnya teman-teman? Tak ada satupun kisah bahwa Nabi SAW mecah diri jadi 9. Dulu ketika saya membahas guru sekumpul yang dikabarkan mecah diri jadi 3, saya adalah orang yang paling getol membahas itu di media sosial. Sedangkan apa yang mereka lakukan teman-teman? Membawakan analogi-analogi yang sebenarnya tidak bisa dianalogikan. Habib mecah diri jadi 9. Urgensinya apa untuk meninggalkan sholat? Urgensinya meninggalkan sholat teman-teman. Lalu bagaimana dengan para habaib yang dimana mereka ini tidak sedikit pun? Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah meninggalkan sholat sampai bengkak kakinya, pernah hidup di dalam masa susah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman, tidak pernah dia meninggalkan sholat, mecah diri jadi 9 orang, yang 9 orang nyari makanan, yang 1 orang sholat, atau dibalik, 1 orang pergi cari makanan, 9 orang sholat. Nabi tidak pernah seperti itu teman-teman. Apa gak ngibul ini namanya? Apa gak bodoh ini namanya? Apa gak sontoloyo? Maaf, yang saya sebut sontoloyo adalah kisahnya. Apakah kalian percaya dengan kisah itu? Apakah kalian menganggap itu sebagai suatu karomah? Heri pas kok nyebut sontoloyo lagi? Kisahnya yang sontoloyo. Kalau orangnya luar biasa, cerdas, bisa bahasa Arab, bisa baca Arab gundul dan lain sebagainya itu. Pokoknya luar biasa mantap. Tapi ceritanya yang dia kisahkan sontoloyo. Mau apa kalian? Keberatan dengan kalimat sontoloyo? Terus kenapa kalian tidak keberatan dengan ucapan Bahar Smith, yang dimana Bahar Smith mengucapkan kata Allah? Tuh jelas kan? Dia menyebutkan kata Allah. Di dalam surah apa?
Di dalam Al-Qur'ankah itu menyebutkan? Jadi kalian itu ketika terdoktrin dengan kisah-kisah konyol para habaib, akal sehat kalian terkikis sedikit demi sedikit sampai habis. Sehingga apapun doktrin khurafat yang mereka ceritakan, kalian telan mentah-mentah dan kalian percayai sekonyong-konyong itu. Bukan kurangnya pendidikan, tapi kalian kurang mikir. Perhatikan Gus Jazuli, ya, bertahun-tahun dia jadi muhibbin Habib, tetapi ketika dia mempelajari kitab Habaib, ternyata di dalam kitab itu banyak sekali kisah-kisah khurafat. Dia menunggu momentum untuk membongkar khurafat itu. Perhatikan teman-teman, nanti mereka akan teriak-teriak, orang yang tidak percaya pada cerita Habib adalah Wahabi. Karena tidak punya cara lagi orang Syiah, Ba'alawi. Orang Syiah dan Ba'alawi ini teman-teman, mereka perlawanannya cuma satu, Wahabi. Ketika semua orang diklaim, dicap Wahabi, seolah-olah salah total. Gak bisa didengar pendapatnya, gak bisa didengar suaranya. Seolah-olah yang paling benar adalah mereka yang menceritakan kekonyolan semacam ini. Mecah diri jadi 9. Apa gak mikir kalian? Sudah seperti film Naruto itu. Konyol, gedabrus, ngibul teman-teman. Ini ngibul namanya. Hebat ketika membela cerita Habib. Tangan Nabi SAW keluar dari kuburan. Dikubur 2 meter dalamnya. Tangan cuma paling 50 cm, 70 cm lah. Kurang berapa meter untuk sampai ke permukaan tangan Nabi SAW. Tapi masih dipercaya kisah-kisah sedemikian rupa oleh muhibbin kalau tangan Nabi keluar dari kuburan. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Yang enggak kalah heboh, Nabi SAW keluar, bangkit dari kuburan, keluar dari kuburan. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Terus masuk ke kuburannya bagaimana? Dibantu tuh masuk ke kuburan, masuk lagi Nabi ke kuburan. Dibantu lagi masuk ke kuburan, dikubur lagi. Kemana akal sehat kalian teman-teman? Kemana? Aduh. Ya, sampai bertemulah di episode berikutnya. Episode kelima, edisi dongeng Khurafat Habib. Saat mereka dengar bunyi-bunyi, waktu ini disuruh